Hai guys, gua Mamat. Kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Lucha the Beginning. Bagaimana dengan keseruannya? Mari kita simak alurnya. Di awal film, kita menjumpai seorang wanita yang sedang menggendong bayi, yang ternyata ia sedang menyelamatkan diri dari kejaran sekelompok pria berpakaian formal. Karena tak sanggup untuk berlari lagi, wanita ini memutuskan untuk membuang bayinya dari atas gedung. Namun, tiba-tiba saja bayi itu memancarkan energi listrik dari dalam tubuhnya. Scene berpindah ke masa depan, yang dimana Ji-oh ketika melihat di sekelilingnya banyak orang yang terkapar. Namun, ia tidak mengingat sedikitpun apa yang telah terjadi pada dirinya, alias hilang ingatan. Ji-oh pun ketakutan dan bersegera meninggalkan tempat itu. Sesampainya ia di kos, ia membersihkan luka-lukanya sembari berusaha mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Beberapa hari kemudian, Ji-oh pun telah menjalani kehidupan normalnya kembali. Ia bekerja di sebuah pabrik pembakaran sampah, yang dimana ia menjadi karyawan magang di pabrik itu. Di sisi lain, kita melihat seorang detektif wanita yang sedang memahami kasus-kasus buronan yang telah hilang. Detektif ini bernama Go-ryum. Go-ryum adalah detektif yang orang tuanya menghilang secara misterius ketika ia masih kecil. Pada keesokan harinya, Direktur Kepolisian memerintahkan detektif Go-ryum untuk menangkap bandar judi kelas kakap, yang dimana tim penggerebekan itu dipimpin oleh Kapten Lee. Saat di sebuah restoran, Detektif Go-ryum, Kapten Lee dan rekan-rekannya menyusun strategi untuk melancarkan aksi penggerebekan itu. Dan aksi penggerebekan pun dimulai. Mereka mendobrak pasar tempat perjudian itu. Namun, mereka dihadang oleh bodyguard-bodyguard yang ada di tempat perjudian itu. Satu persatu, bodyguard itu dikalahkan oleh Detektif Go-ryum dan rekan-rekannya. Di ruangan lain, Kapten Lee menunjukkan surat penangkapan kepada bandar judi itu. Namun, bandar itu tidak mau menyerahkan diri dan terus memberontak. Lalu Detektif Go-ryum pun datang membantu Kapten Lee. Saat Go-ryum lengah, bandar itu memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri. Go-ryum kembali mengejar bandar itu. Namun saat di persimpangan jalan, ia malah tertabrak mobil yang sedang melaju kencang, yang membuat ia tak sadarkan diri. Di sisi lain, Ji-oh yang sedang membawa truk sampah melihat kejadian tabrakan itu, dan ia berinisiatif untuk membantu. Namun Detektif Go-ryum denyut jantungnya sudah tak berdetak lagi. Melihat itu, Ji-oh memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan super yang dimilikinya. Dan seketika, Detektif Go-ryum pun mulai terbangun dan sadarkan diri. Dan orang-orang yang berada di sana pun terkejut melihat kekuatan yang dimiliki Ji-oh. Mereka merekam kejadian langka tersebut. Dalam keadaan setengah sadar, Detektif Go-ryum melihat pria yang menolongnya. Namun pria itu langsung pergi meninggali tempat tersebut. Scene berpindah di sebuah laboratorium, yang dimana seorang profesor sedang menyembuhkan luka yang dialami anggotanya akibat kejadian beberapa tahun lalu. Pria ini bernama Lee Son. Ia mempunyai misi untuk menangkap Ji-oh karena kemampuan khusus yang dimiliki Ji-oh. Kemudian profesor menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh Lee Son. Di sisi lain, ternyata Detektif Go-ryum penasaran dengan pria yang menolongnya, dan ia melihat video pria berkekuatan unik itu telah tersebar ke seluruh media sosial. Detektif Go-ryum pun mencatat plat nomor mobil truk yang dimiliki pria tersebut untuk mencari tahu di mana alamat pabrik tempat ia bekerja. Di sisi lain, saat di pabrik ketika Ji-oh sedang berbincang-bincang dengan rekannya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatangi mereka. Ternyata orang itu adalah Lee So. Perlahan, ingatan Ji-oh pun mulai kembali dan ia teringat kejadian beberapa tahun lalu yang menimpa dirinya. Sedangkan rekan kerja Ji-oh diseret ke tempat pembakaran sampah oleh komplotan Lee So. Namun, Ji-oh pada saat itu tidak bisa menolong karena tangannya telah dikunci oleh Lee So. Ketika rekan kerjanya dimasukkan ke dalam kebakaran, Ji-oh langsung mengamuk dan kekuatan unik yang dimilikinya pun keluar, yang membuat Lee So dan anggotanya terlempar. Melihat itu, Ji-oh pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Singkat cerita, Ji-oh pun tiba di kosnya. Lalu ia mengambil baju-bajunya dan berkemas karena ia merasa tidak aman lagi. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kota. Namun saat di perjalanan, ia malah bertemu kembali dengan Lee So dan komplotannya, dan adegan kejar-kejaran pun dimulai. Ji-oh yang masih melarikan diri dari kejaran Lee So memutuskan untuk memasuki atas gedung apartemen. Namun, Lee So melihatnya dan kembali mengikutinya.
Singkat cerita, pada akhirnya Jiho pun tak dapat melarikan diri lagi. Liso pun langsung memukuli Jiho dan merobekkan kakinya dengan senjata yang dimilikinya. Saat Liso ingin memukulnya kembali, tiba-tiba tangan Jiho mengeluarkan energi listrik. Spontan Liso langsung melepaskan genggaman tangannya dan langsung menendang yang membuat Jiho terlepas dari atas gedung. Sesaat sebelum badan Jiho terhempas ke tanah, kekuatan dari dalam dirinya kembali keluar, yang membuat gedung-gedung dan mobil di sekitarnya meledak karena efek kekuatannya. Dan film pun bersambung.